Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada, dari Aceh sampai Papua, dari Merauke sampai ke Sabang. Kita, rakyat di dunia, sedang menghadapi musibah besar, yaitu musuh bersama virus corona COVID-19. Di Indonesia telah merebak. Beberapa hari yang lalu sampai dengan sekarang pemerintah telah menangani dengan baik. Bagaimana kita bangsa Indonesia menghadapi musuh virus corona COVID-19 ini? Maka sesuai dengan sistem pertahanan keamanan negara kita, apabila ada ancaman, maka kita harus melakukan perlawanan dengan rakyat semesta. Bangsa Indonesia sebagai bangsa pejuang yang berasal dari rakyat melakukan perlawanan kepada penjajah, merebut kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah, tetapi ditebus dengan jiwa raga dan darah para pejuang pahlawan merebut kemerdekaan yang dilakukan secara semesta, yang artinya oleh seluruh bangsa Indonesia sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Bagaimana kita menghadapi musuh bangsa Indonesia dewasa ini? Yaitu adanya serangan penyakit yang merebak dan dinamai virus corona atau COVID-19. Dia kecil, tidak terlihat, namun mematikan. Kita harus berperang melawannya untuk mengalahkannya. Kita harus seluruh bangsa Indonesia bersatu secara semesta, secara menyeluruh melakukan perlawanan. Ada nasihat dalam melakukan perang yang tersurat di Amsal 24 ayat 6 yang berbunyi, hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Sebab dengan nasihat yang bijak, kamu dapat melakukan peperangan, dan dalam melimpahnya penasihat, ada kemenangan. Perencanaan yang baik mengatasi COVID-19 ini harus ada petunjuk dari Panglima tertinggi, yaitu Presiden, yang mempunyai penasehat para menteri, One Team Press, dan para ahli-ahli yang di tingkat pusat, Panglima TNI, Kapolri, DPR RI, MPR RI, Mahkamah Agung, dan lain sebagainya, serta rakyat yang bijak, berpengetahuan, dan berpengalaman. Harus membuat petunjuk dan arahan kepada seluruh komponen bangsa. Komponen bangsa Indonesia yang terdiri dari satu komponen utama, yaitu para ahli medis kedokteran dan para perawat di semua instansi kedokteran pada TNI, Polri, sipil sebagai komponen utama. Yang kedua, komponen cadangan, yakni dibantu dari kedokteran dan perawat swasta yang ada di semua rumah sakit dan klinik swasta. Yang ketiga, komponen pendukung adalah seluruh rakyat Indonesia, seluruh bangsa Indonesia, yakni para pengusaha, organisasi kemasyarakatan, petani, nelayan, seluruh bangsa Indonesia yang terancam bahaya musuh COVID-19. Bagaimana
kita melaksanakan tugas semesta atau menyeluruh ini. Tentunya kita tetap pada koridor payung hukumnya. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Panglima tertinggi adalah Presiden Republik Indonesia dan pimpinan pelaksanaan adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang dibantu oleh semua kepala kesehatan TNI, Polri, Sipil, dan Ikatan Dokter Indonesia yang telah dibentuk dalam Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai satgasnya. Yang di bawahnya dibantu oleh Panglima TNI, Kapolri, dan Mendagri. Pasukannya adalah semua dokter dan perawat di semua instansi dan swasta, baik di pusat maupun di daerah, dan semua unsur di bawahnya di seluruh Indonesia. Semua rumah sakit yang ada di pusat Jakarta, sampai ke daerah provinsi, kabupaten, kota madya, sampai ke puskesmas di desa dan kelurahan merupakan markas daripada perlawanan rakyat semesta ini. Oleh karena itu, dibutuhkan petunjuk pelaksanaan juklak dan petunjuk teknis juknis yang dibuat oleh pemerintah pusat, Panglima tertinggi Republik Indonesia, dan semua aparat yang ada untuk membuatnya. Bagaimana dengan komponen pendukung, yaitu seluruh rakyat dan bangsa Indonesia? Mari mendukung kebijakan yang diambil oleh Panglima tertinggi, yaitu Presiden Republik Indonesia. Petunjuk ini juga dapat diambil dari Amsal 27 ayat 12 berbunyi, "Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah dia. Kalau orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka." Rakyat bangsa Indonesia jangan melawan petunjuk yang ada. Dan kita harus bijak. Kalau kita tahu musuh ada di depan dan siap menembak, kita malah berdiri, ya pasti kita mati kena tembak oleh musuh. Begitu juga dengan musuh kita sekarang ini, COVID-19. Kalau sudah tahu ada yang terjangkit dan kita masih mendekat dan bersinggungan dan ada larangan untuk tidak bersentuhan, yang nanti akan kena virusnya. Jadi kita harus bijak dalam berperang melawan musuh virus corona COVID-19 ini. Pemerintah dalam hal ini Panglima tertinggi dan bawahannya Panglima daerah sebagai Panglima perang melawan COVID-19 musuh kita, menyuruh berdiam di rumah. Ya, kita harus patuhi supaya jangan kita celaka, jangan kena hantam oleh musuh kita, yaitu COVID-19 itu. Pengusaha dan orang kaya yang mampu memberikan sumbangan kepada pemerintah, maka itu merupakan tugas kewajiban komponen pendukung. Misalnya pengusaha rumah makan dan catering dapat menyiapkan makanan bagi komponen utama dan komponen cadangan yang melaksanakan tugas. Seperti pada perlawanan fisik merebut kemerdekaan, ada dapur umum di hutan, gunung, dan lembah, tempat pejuang untuk berangkat ke medan perang. Begitu juga para pemilik modal yang memiliki uang besar, triliunerder dan miliarder, yang memiliki uang kekayaannya, sejatinya merelakan menyumbang untuk membantu pemerintah untuk menjalankan
perlawanan semesta melawan musuh kita, yaitu COVID-19. Seperti untuk membeli masker dan mengatasi kekurangan bahan makanan orang yang tidak mampu. Begitu juga kepada pemuda-pemudi yang masih muda dan yang sehat kuat. Bantulah pemerintah menjadi relawan untuk mengangkut barang logistik dan penyemprotan serta pembersihan ruangan dan kota sebagaimana yang diinginkan oleh BNPB atau pemerintah, baik pusat maupun daerah. Oleh karena itu, daftarkan diri Anda segera untuk menjadi relawan melawan COVID-19. Kalau demikian, bersatunya semua bangsa Indonesia menjadi satu kesatuan, maka kita akan kuat dan menjadi pemenang. Dimulai dari komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung, mengatasi dan membuat perlawanan kepada musuh kita, virus corona atau COVID-19 atau 19, maka Indonesia, bangsa Indonesia akan menjadi pemenang dan mengalahkan, menghabisi semua penyakit yang menyerang, yaitu virus corona COVID-19 itu. Tidak bertambah lagi korban akibat serangan virus corona itu. Inilah solusi bagi kita semua, bangsa Indonesia. Jayalah bangsa Indonesia terhindar dari pembunuhan yang dilakukan oleh musuh utama kita sekarang ini, yaitu virus corona atau COVID-19 atau 19. Demikian saya sampaikan. Saya Ketua Umum Gepenta, Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis, Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andus Parasian Simanungkalit SHMH. Semoga bangsa Indonesia terhindar dari bahaya maut yang dilakukan oleh virus corona COVID-19, dan kita semua tidak ada lagi bertambah kematian. Demikian, semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi seluruh bangsa Indonesia. Amin.